Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah sabat kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kembali berbicara tentang dirsu, yang artinya carilah. Dan seperti yang saudara lihat di depan, di pojok kanan atas itu ada angka 2. Ini artinya apa yang akan kita bicarakan malam hari ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan yang juga berbicara tentang carilah yang kita dengar hari Sabat minggu yang lalu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar bagaimana kita harus mencari supaya apa yang kita cari di dalam kehidupan kita betul-betul bisa kita temukan dan kita dapatkan. Waktu itu yang pertama kita sudah diberitahu bahwa apapun yang kita cari, hasilnya nanti harus dari pertolongan Bapak Yahweh saja. Artinya ketika saudara melibatkan Bapak Yahweh dalam pencarian saudara apapun itu, saudara harus sudah bisa memikirkan hasilnya nanti ketika berhasil itu harus dari pertolongannya Bapak Yahweh saja. Perkara nanti dalam prosesnya Bapak Yahweh itu mau pakai tangannya siapa, mau pinjam tangannya siapa, atau bahkan mungkin Bapak Yahweh akan pakai tangannya sendiri untuk menolong pencarian saudara. Itu urusannya Bapak Yahweh, bukan urusan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita mencari supaya apa yang kita cari bisa kita temukan di dalam kehidupan kita. Caranya dengan mencintai dan melakukan Torah. Hubungannya apa? Dalam pencarian kita mesti mencintai dan melakukan Torah itu apa? Karena ternyata saudara, Torah itu tidak hanya kunci rahasia kerajaannya Bapak Yahweh. Tetapi Torah kita sudah belajar. Ternyata Torah itu juga kunci dari apapun yang kita cari. Nah, saudara perhatikan yang saya highlight, warna kuning itu. Kalau kita pegang kuncinya, kita pasti menemukan yang kita cari. Sedangkan kuncinya apa? Torah. Nah, kalau kita pegang Torahnya, kita cari apapun, mesti yang kita cari itu akan kita temukan. Tetapi syaratnya kita mesti mencintai dan melakukan Torah. Ini yang sudah kita pelajari bersama-sama saudara, hari Sabat minggu yang lalu. Hari ini kita akan bersama-sama melihat apa saja yang harus kita cari. Urut-urutannya memang seperti itu. Saya tidak bisa mengajarnya saya balik. Apa yang harus kita cari dulu, terus hari ini kita belajar bagaimana kita harus mencarinya. Karena kalau kita tahu apa yang kita cari, tapi sebelumnya kita tidak tahu bagaimana cara kita mencarinya, kira-kira bisa ketemu atau tidak saudara? Halo? Tidak bisa. Karena kita hanya tahu apa yang kita cari, tapi bagaimana cara mencarinya kita tidak tahu. Maka tidak mungkin bisa ketemu. Dan kalau kita ditanya apa yang harus kita cari, tentu banyak yang harus kita cari. Karena pencarian setiap orang itu tidak sama. Apa yang saudara cari dan apa yang saya cari itu tidak sama. Sekarang ini saudara, ada orang-orang yang masih mencari pekerjaan. Tetapi sekarang ini juga ada orang-orang yang masih mencari pasangan hidup, katakanlah seperti itu. Bahkan sekarang ini ada orang yang karena dia merasa sampai sekarang ini aku belum juga menemukan jati diriku. Ada orang yang sampai sekarang ini masih mencari jati dirinya. Karena di dalam hatinya dan di dalam pikirannya itu ada satu tanda tanya yang besar. Yang ditanyakan begini, who am I? Siapakah aku itu sebetulnya?
dan pencarian-pencarian yang lainnya. Nah, tetapi saudara, kita dengan masing-masing pencarian kita harus ingat bahwa ketika Yesua mengatakan carilah, maka kamu akan menemukannya. Sebelumnya, Yesua itu pernah mengatakan carilah dulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Saudara perhatikan ini baik-baik. Di sini kata sebelumnya itu saya highlight dengan huruf besar semua. Ketika Yesua mengatakan carilah, maka kamu akan menemukannya. Sebelum Yesua mengatakan carilah, kamu akan menemukan ini. Yesua itu pernah mengatakan carilah dulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Kenapa saya katakan cari dulu kerajaan Elohim dan kebenarannya itu sebelumnya dikatakan Yesua terlebih dahulu ketimbang pesan Yesua yang dikatakan carilah maka kamu akan menemukannya. Ini kenapa? Karena kalau saudara buka kitab suci di kitab Matius, perintah carilah dulu kerajaan Elohim dan kebenarannya itu dicatatnya di pasal 6. Sedangkan perintah carilah dan kamu akan menemukannya dicatatnya di pasal ke-7. Berarti duluan yang mana? Cari kerajaan surga dulu atau cari apapun dulu? Cari kerajaan surga dulu. Karena secara perintah dicatatnya pun juga berurut-urutan saudara. Yang pertama, Yesua ngomong suruh cari kerajaan Elohim dan kebenarannya dulu. Tetapi di pasal yang ke-7 Yesua suruh cari. Kalau kata carilah ini tidak ada spesifiknya. Tidak ada kata kerajaan Elohim dan kebenarannya. Tetapi kalau tidak ada dua kata ini artinya kita mau cari apa saja di dalam kehidupan kita. Yesus sudah mengatakan, kamu akan menemukannya. Nah, sekarang coba saudara perhatikan. Kata dulu yang menyusul kata carilah ini jelas menyiratkan satu pesan. Bahwa yang pertama dan utama yang harus kita cari adalah kebenaran dan keselamatan. Dimaksud kerajaan Elohim atau kerajaan, muara atau ujungnya itu tidak lain soal keselamatan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan. Karena apa? Kok yang dimaksud kerajaan Elohim itu bisa dipastikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan itu kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kerajaannya Bapak Yahweh, kita tidak bisa jauh-jauh pasti akan berbicara juga soal Syamayim atau soal surga. Yang artinya kalau suatu hari kelak kita ada di Syamayim atau di tempatnya Bapak Yahweh, itu artinya kita sedang diselamatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka tadi di depan saya katakan, muara atau ujungnya kerajaan Elohim itu tidak jauh-jauh dari soal keselamatan. Karena kerajaan Elohim itu juga bicara tentang Syamayim atau tentang surga. Yang artinya kalau suatu hari kelak kita sampai ke surga atau kita sampai ke Syamayim, itu karena kita diselamatkan. Tapi kalau kita tidak diselamatkan, sampai tidak kira-kira kita ke Syamayim? Tidak akan sampai, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi di sini saudara, kalau berhubungan dengan keselamatan, berarti yang pertama yang harus kita cari adalah jalan keselamatannya. Karena apa? Karena kalau kita tidak cari jalannya dulu, bagaimana kita bisa sampai ke keselamatannya? Tidak mungkin bisa. Huruf dalet dan huruf res di dalam kata daras yang artinya mencari dengan artinya a way of life. Di mana a way of life yang pertama itu bisa berarti cara hidup. Tapi a way of life itu juga bisa berarti jalan kehidupan. Nanti saya akan jelaskan. Dan huruf res di dalam kata daras itu juga punya arti foremost yang artinya terutama. Di mana dua arti huruf Ibrani ini memberitahu
apa yang harus kita cari sekarang ini? A way of life yang saudara lihat di depan ini artinya bisa dua hal, saudara. Kalau secara letterlek, a way of life itu artinya cara hidup. Tapi ketika a way of life ini disebut sebagai frase atau frasa, di mana frase itu gabungan dari dua kata atau lebih yang bentuknya tidak baku, maka a way of life itu juga bisa berarti jalan kehidupan. Kalau arti letterleknya, arti bakunya, a way of life itu cara hidup. Tapi ketika a way of life itu menjadi satu frasa atau frase, di mana frase itu gabungan dari dua kata atau lebih yang bentuknya tidak baku, maka di situ a way of life itu artinya tidak hanya cara hidup, tetapi juga bisa berarti jalan kehidupan. Karena sebetulnya di kata a way of life, di situ ada gabungan dua kata, yaitu kata way dan kata life. Way itu artinya jalan, life artinya kehidupan. Jadi ketika a way of life ini jadi frase, artinya sudah berubah jadi jalan kehidupan. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini saudara, saya rasa kita itu sangat bersyukur. Karena di dalam perjalanan panjang iman kita mencari kebenaran dan keselamatan, sekarang ini kita sudah menemukan keselamatan dan kebenarannya. Yang tidak lain, kebenaran dan keselamatan yang kita cari selama ini, itu sudah kita temukan di dalam Yesua. Maka terkadang saudara, saya suka heran dengan orang-orang yang sekarang ini sudah percaya Bapak Yahweh, tetapi justru orang-orang itu saya perhatikan, mereka justru menyingkirkan Bapak Yahweh. Mereka bukannya semakin cinta dengan Yesua, mereka bukan semakin mengasihi Yesua, tetapi justru saya perhatikan mereka justru menyingkirkan Yesua. Dengan cara apa? Dengan cara mereka tidak percaya lagi bahwa Yesua itu Tuhan dan Yesua itu Yahweh sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, jujur saja sekarang ini terkadang saya heran dengan orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, bukannya semakin cinta, mengasihi Yesua, tapi justru menyingkirkan Yesua. Padahal jelas Yesua itu jalan satu-satunya yang akan membawa kita sampai ke tempatnya Bapak Yahweh di Syamayim suatu hari kelak. Itu loh. Nah kalau Yesuanya disingkirkan, saya cuman berpikir begini, terus nanti yang bawa mereka ke tempatnya Bapak Yahweh di Syamayim itu siapa? Kalau Yesuanya justru mereka singkirkan. Kalau dulu saudara, yang ada di pikiran saya itu justru mengasihani atau kasihan dengan orang-orang dari iman seberang yang belum ketemu jalan keselamatannya. Tetapi sekarang saya juga mengasihani orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh yang menyingkirkan Yesua. Dulu yang saya kasihani itu cuman orang-orang dari iman seberang. Karena apa? Karena mereka tidak pernah sadar ketika mereka selalu berdoa, minta ditunjukkan jalan keselamatan yang mereka sebut dengan jalan yang lurus. Tetapi mereka tidak pernah sadar, mereka tidak pernah menemukannya. Karena mereka ketika berdoa, setiap kali mereka berdoa beberapa kali sehari, mereka selalu mengatakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang artinya kalau minta ditunjukkan terus, itu mereka belum ketemu jalan yang lurusnya atau jalan keselamatannya. Itu yang saya kasihani dulu saudara. Tetapi kalau sekarang yang saya kasihani itu nambah. Orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh tetapi justru Yesuanya disingkirkan. Nah tetapi saudara, di sini melalui fenomena penyembah-penyembah Yahweh
yang sekarang ini justru menyingkirkan Yesua, saya justru semakin mengerti apa itu karunia atau anugerah. Sesuatu yang sangat diinginkan dimiliki oleh setiap orang, tetapi ternyata tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Karena mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga sebuah karunia. Percaya Yesus itu Tuhan, percaya Yesus itu Yahweh, ternyata saya ngerti. Sekarang saya ngerti, ternyata itu juga sebuah anugerah. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, tetapi bukannya semakin mencintai Yesua yang adalah Yahweh sendiri, tetapi justru menyingkirkan Yesua itu dari kehidupan mereka. Dengan cara apa? Mereka menyingkirkan. Mereka tidak percaya lagi Yesua itu Yahweh sendiri. Mereka tidak percaya lagi bahwa Yesua itu Tuhan, dengan dalih dan dengan dalilnya macam-macam. Jadi saudara-saudara sekalian, ini justru yang sekarang ini ada di pikiran saya. Kok justru begini ya? Mendekati waktu kedatangan Yesua, bukannya semakin cinta dengan Yesua yang akan mengangkat kita, tapi justru yang mau ngangkat itu disingkirkan. Terkadang saya suka heran di sini. Yang datang untuk kedua kali nanti itu bukan yang dalam wujud roh, tetapi jelas yang datang itu siapa? Yesua di awan-awan kemuliaan untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tapi anehnya di waktu-waktu yang sudah sangat dekat Yesua mau datang, justru yang mau ngangkat disingkirkan. Nah itu yang saya tidak habis pikir, saudara. Itu yang terus terang saya kasihani juga orang-orang ini. Sampai saya telateni. Beberapa saat saya telateni, saya WhatsApp orangnya. Coba kamu renungkan lagi. Kamu renungkan baik-baik. Saya juga mengatakan dalam WhatsApp saya begini. Yang datang untuk kedua kali nanti kalau sesuai kitab suci itu siapa? Ya Yesua. Lah kok kamu singkirkan? Kamu mikir enggak sampai ke situ? Tetapi jawabannya sudah amburadul begitu, saudara. Jawabannya tidak terarah. Kita kembali ke kitab suci. Ya sudahlah ya, tetapi di sini kembali saya katakan itulah yang disebut karunia atau anugerah. Bahwa untuk percaya Yesua itu Yahweh sendiri, Yesua itu Tuhan yang akan menyelamatkan kita, itu tidak setiap orang bisa memilikinya. Nah kita kembali ke firman Tuhan. Tetapi selain melalui Yesua, saudara, jalan keselamatan juga bisa kita cari dan kita temukan di dalam Torah. Huruf daled di dalam kata daras yang artinya mencari juga memiliki arti apet, yang artinya jalan setapak atau jalan sempit, yang sedang berbicara tentang Torah dengan aturan-aturannya yang akan mempersempit ruang gerak manusia untuk berbuat dosa, sehingga orang yang mau dipersempit ruang geraknya oleh Torah, mesti selamat tidak kira-kira? Mesti selamat. Jadi, jalan keselamatan itu juga bisa kita cari dan kita temukan di dalam Torah. Tidak kebetulan huruf daled di dalam kata daras itu juga punya arti abed, yang artinya jalan sempit, yang arahnya itu kepada Torah. Kenapa? Kok arahnya ke Torah itu kenapa? Karena Torah itu isinya banyak aturan-aturan. Jumlahnya 613 aturan. Dan dari sekian ratus aturan itu banyak yang mempersempit ruang geraknya manusia, supaya manusia itu tidak berbuat dosa, sehingga ketika manusia tidak berbuat dosa, dia akan diselamatkan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah aturan-aturan Torah yang mempersempit ruang gerak kita sebagai manusia, itu artinya Torah itu jahat? Tentu saja tidak. Justru itu baik. Karena keselamatan itu juga ada di dalam Torah. Step by stepnya keselamatan
itu bisa kita cari, dan ketika kita cari, kita akan menemukan keselamatan itu di dalam Torah. Jadi kalau saudara menerima Yesua, dan Yesua itu disebut sebagai Torah Hayim atau Torah kehidupan, ya saudara harus menerima dua-duanya. Jangan saudara hanya menerima Yesuanya saja, Torahnya tidak saudara terima, demikian pula sebaliknya. Saudara tidak bisa hanya menerima Torah, Yesuanya saudara singkirkan, itu tidak bisa. Karena Yesua dan Torah itu ehad, satu, tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa. Sama seperti halnya Bapa Yahweh dengan Yesua, yang juga ehad, tidak bisa dipisahkan. Demikian pula dengan Yesua dan Torah, itu juga tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang saudara, saya katakan boleh saja memisahkan Yesua dengan Torah, dengan pemahaman teologianya, yang dikatakan apa? Yesua itu munculnya kan zaman kasih karunia, bukan zaman Torah. Orang boleh saja mengatakan seperti itu. Tetapi satu hal yang orang atau teolog itu tidak tahu. Bukan teolog itu lupa, tapi teolog itu tidak tahu. Pertanyaannya kok tidak tahu kenapa? Ya karena dia menolak Torah. Jadi dia tidak tahu saudara, tidak ngerti. Tapi satu hal ketika orang mengatakan Yesua itu kan munculnya di zaman kasih karunia, yang seolah-olah benar, bukan di zaman Torah. Orang boleh saja mengatakan seperti itu. Tetapi satu hal yang teolog itu tidak tahu. Memisahkan Yesua dengan Torah, itu sama saja memisahkan Yesua dengan keselamatan. Nah ini saudara perhatikan baik-baik. Memisahkan Yesua dengan Torah, itu sama saja memisahkan Yesua dengan keselamatan. Karena apa? Karena Yesua itu dari Torah. Yesua itu dinubuatkan oleh Torah. Nah kalau Yesua dinubuatkan oleh Torah, maka saya pikir yang memisahkan Yesua dengan Torah ini aneh. Wong Yesua itu dari Torah, tapi kok justru Yesua itu dipisahkan dari Torah. Dan kalau saudara justru ikuti pengajaran ini, saudara boleh buktikan apa yang saya katakan malam hari ini. Justru saudara tidak akan selamat. Saya harus memberitahu ini, karena pengajaran ini keluar bukan dari mulutnya orang Kristen, tapi justru dari seorang pendeta yang mengajar Yesua itu tidak ada kaitannya dengan Torah. Torah tidak perlu kita lakukan, karena Yesua tidak ada kaitannya dengan Torah. Dan itu sudah ada pengajarannya di YouTube. Maka saya perlu memberitahu saudara ini. Karena yang ngomong ini kalau orang Kristen maklum. Tetapi yang jadi masalah yang ngomong ini bukan orang Kristen, tetapi orang yang juga sudah percaya Bapa Yahweh, tetapi justru orang itu menyingkirkan Torah. Kalau saudara ikuti pengajaran itu, justru saudara tidak akan pernah selamat. Karena apa? Karena pengajaran yang mengatakan atau memisahkan Yesua dengan Torah, itu pengajaran yang sebetulnya sedang memisahkan kita dengan keselamatan. Ya, memisahkan Yesua dengan Torah, itu memisahkan Yesua dengan keselamatan. Lah kalau kita ikuti, kita percaya, kita lakukan, saudara itu sedang dipisahkan dengan keselamatan. Bahaya enggak kira-kira? Bahaya. Saudara dipisahkan dari keselamatan. Berarti saudara akan masuk ke apa? Masa pemerintahnya anti Hamasyah, yang saudara tidak bisa menolak, suka atau tidak, saudara akan disiksa. Gitu. Itu kalau memisahkan Yesua dengan Torah. Nah kalau saudara ikuti, saudara percayai dan saudara lakukan, oh iya, Yesua itu munculnya di zaman kasih karunia. Benar, itu benar. Silakan. Yesua itu dari Torah. Dia dimunculkan di zaman yang disebut kekristenan zaman kasih karunia. Itu karena dimunculkannya di zaman itu. Yang saya sebut yang benar itu zaman penggenapan nubuatan.
Tetapi sejak di dalam Torah, Yesua itu sudah dinubuatkan di dalam Torah. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau tidak bisa dipisahkan, saudara pertimbangkan sendiri. Saudara itu mau selamat atau tidak? Kalau saudara mau selamat, dua-duanya harus saudara terima. Torah dan Yesua itu harus kita terima semua. Tidak bisa salah satunya. Ini yang pertama, apa yang harus kita cari? Yang harus kita cari itu jalan keselamatannya dulu. Yang pertama tadi jalan keselamatan itu bisa kita temukan di dalam Yesua. Yang kedua jalan keselamatan itu ada di dalam Torah. Lalu yang kedua yang harus kita cari sekarang ini. Carilah yang tajam. Apa maksudnya ini? Huruf sin di dalam kata daras yang artinya mencari dengan artinya something sharp atau sesuatu yang tajam. Ini memberitahu kita apa yang harus kita cari sekarang ini. Maksudnya apa ini? Kita buka dulu kitab suci kita di dalam kitab Misle atau kitab Amsal pasal ke-27 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama saudara supaya saudara ngerti maksudnya nanti. Amsal 27 ayat 17 sudah ketemu semua? Misle atau Amsal 27 ayat 17. Kita baca sama-sama. Besi dengan besi dapat saling menajamkan, maka seseorang dapat menajamkan penampilan sesamanya. Kita baca sekali lagi yang kompak. Besi dengan besi dapat saling menajamkan, maka seseorang dapat menajamkan penampilan sesamanya. Yang dimaksud seseorang menajamkan penampilan sesamanya atau orang menajamkan sesamanya, yang dimaksud itu saling membentuk dan mempertajam karakter seseorang melalui interaksi. Jadi saling mempertajam karakter seseorang satu dengan yang lain melalui interaksi atau hubungan gitu loh saudara. Nah interaksi ini sama seperti halnya dengan mata pisau yang saudara lihat di depan ini. Yang ketika mata pisau itu sudah tumpul, diasah pakai asahan besi yang disebut kikir. Tujuannya supaya apa? Supaya mata pisau yang sudah tumpul itu jadi tajam lagi. Nah besi yang disebut kikir yang digesekkan ke mata pisau yang juga dari besi ini. Inilah interaksi yang disebut yang akan saling menajamkan. Jadi yang dimaksud manusia atau orang menajamkan sesamanya itu mempertajam karakter seseorang melalui interaksi. Nah kalau dikatakan mempertajam karakter seseorang melalui interaksi, saudara bisa nangkep arahnya interaksi yang baik atau interaksi yang tidak baik kira-kira? Yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau yang tidak baik, ya akan membentuk karakter orang yang tidak baik. Tapi kalau kita interaksinya yang baik-baik, akan membentuk karakter orang yang baik juga, saudara-saudara sekalian. Ini sama seperti halnya pisau yang saudara lihat di depan ini. Ketika mata pisau itu sudah tumpul, digesekkan ke kikir yang juga dari besi, itu yang disebut besi menajamkan besi, maka mata pisaunya itu jadi tajam lagi. Nah besi yang disebut kikir yang digesekkan ke mata pisau ini, inilah interaksi yang akan saling menajamkan. Nah sekarang saudara perhatikan baik-baik. Kalau di pencarian yang kedua ini kita disuruh mencari yang tajam, maka ini artinya kita itu harus mencari pengajaran yang betul-betul bisa membuat kita memiliki karakter iman yang jelas dan tegas sebagai seorang yang percaya Bapa Yahweh atau sebagai orang percaya. Bukan pengajaran yang justru akan membuat iman kita itu abu-abu, tidak jelas. Ini yang disebut orang menajamkan sesamanya. Kalau orang menajamkan sesamanya,
Itu bisa kita yang menajamkan atau kita yang ditajamkan. Tapi kalau kita yang ditajamkan, yang harus kita lakukan apa? Ini, cari pengajaran yang betul-betul bisa membuat kita memiliki karakter iman yang jelas dan tegas sebagai orang yang percaya Bapak Yahweh. Bukan pengajaran yang justru akan membuat iman kita itu abu-abu alias tidak jelas. Saya rasa saudara, tidak kebetulan kalau di pencarian yang kedua ini kita harus mencari pengajaran yang tajam yang bisa membuat iman kita itu punya karakter iman yang kuat. Karena sekarang ini saudara, kalau kita perhatikan di luaran sana, banyak pengajaran-pengajaran yang sekali lagi, yang menyampaikan itu kalau masih dari kekristenan, saya maklum. Tetapi pengajaran ini juga disampaikan oleh pengajar-pengajar yang juga percaya Bapak Yahweh, tetapi ternyata apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan itu tidak ada di dalam kitab suci. Saya ambil contoh tidak usah jauh-jauh yang belum lama ini terjadi, yang kita lihat bersama-sama. Ada orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, dia ngajar apa? Pemeteraian darah dengan darahnya sendiri. Padahal orang itu bukan Tuhan. Orang itu cuma manusia biasa, orang biasa, saudara. Nah ini kan ngawur, karena tidak ada di dalam kitab suci. Darahnya diteteskan ke anggur, dicampur, dioblek, terus dimeteraikan ke orang-orang yang ikut acaranya. Nah ini kan ngawur. Tapi apakah orang itu orang Kristen biasa? Bukan. Itu orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, yang sudah percaya Yesua. Ini yang saya sebut di luaran sana, banyak pengajaran-pengajaran yang datangnya juga dari orang yang percaya Bapak Yahweh, tapi ternyata apa yang diajarkan tidak ada di dalam kitab suci. Itu hanya ada di dunia klinik. Untuk apa? Nyantet orang. Untuk apa? Guna-guna orang. Mose, waktu Sipora mengoleskan darah hasil dari potongan kulit katanya Gersom, Sipora itu bukan sedang melakukan pemeteraian darah manusia. Tapi Sipora itu seperti sedang ngomong sama Bapak Yahweh begini, Bapak Yahweh, ampunilah suamiku Mose. Kiranya engkau mengampuni suamiku Mose, dan sekarang apa yang menjadi perjanjian kekalmu dengan kaum Ibrani sudah aku lakukan. Kiranya engkau menyurutkan murkamu dan mengampuni suamiku Mose. Jadi ketika Sipora mengoleskan darah dari kulit katanya Gersom, itu bukan pemeteraian darah manusia. Yang disebut pengantin darah itu bukan pemeteraian darah manusia, saudara. Itu keliru. Yang disebut pengantin darah itu seperti halnya Sipora sedang ngomong seperti tadi. Apa yang menjadi perjanjian kekalmu dengan kaum Ibrani sudah aku lakukan. Sekarang ya Elohim, kiranya engkau berbelas kasihan dan berkemurahan kepada suamiku Mose dan jangan menghukum suamiku. Maka begitu Sipora mengoleskan darahnya kepada Mose, darahnya kulit katanya Gersom dioleskan ke Mose, saat itu kitab suci mengatakan apa? Surutlah murka Yahweh itu. Dan dia tidak jadi menghukum Mose. Jadi tidak kebetulan saudara, kalau di pencarian yang kedua ini kita disuruh mencari yang tajam. Yang artinya kita disuruh belajar dari pengajaran-pengajaran yang bisa membuat iman kita itu memiliki karakter yang kuat. Karakter yang tegas dengan kebenaran. Pengajaran yang tajam, itu pengajaran yang hanya mengajar begini. Kalau benar, lakukan, tidak benar, tinggalkan. Itu pengajaran yang tajam itu seperti itu. Juga satu di antaranya pengajaran yang tajam itu akan mengatakan begini.
Kalau ada di dalam kitab suci, ya lakukan. Tidak ada, tidak usah dilakukan. Nah, itu yang disebut pengajaran yang tajam, itu yang begitu. Karena ketika sesuatu mengenai yang tajam, yang kena sama yang tajam itu tidak punya pilihan lain selain terbelah jadi dua. Artinya tidak punya pilihan apa-apa. Yang saya maksud tidak punya pilihan apa-apa, kalau benar sesuai kitab suci, ada di kitab suci ya lakukan, kalau tidak ada jangan dilakukan. Gampang. Karena kalau yang ada di kitab suci itu bisa dipastikan dari Bapak Yahweh, tapi selebihnya dari itu pasti dari siapa? Dari setan. Ya, jadi pengajaran yang tajam itu pengajaran yang hanya mengajar kalau benar ikuti, tidak benar tinggalkan. Jadi saudara, inilah dua hal yang harus kita cari sekarang ini. Karena dua hal ini dua hal yang paling urgent karena kita sudah dekat dengan waktu kedatangan Yesus. Yang pertama, carilah jalan keselamatannya. Karena tanpa jalannya kita cari dulu, kita tidak akan pernah bisa sampai ke keselamatannya. Di pencarian yang pertama ini saudara, saya tahu kita sudah ketemu dengan Yesus yang kita cari, yang disebut sebagai jalan keselamatannya. Saudara jangan berpikir saya menyampaikan jalan keselamatannya Yesus, saudara belum tahu. Saya sudah tahu. Ya di tempat ini sudah ngerti semua. Tapi ingat di luaran sana masih banyak yang belum nemu jalan itu. Tetapi yang cukup disayangkan apa? Ternyata kita yang ada di sini, saya tidak usah keluar-keluar kemana-mana, ke gailat mana-mana. Kita yang ada di sini saja, yang sudah nemu jalannya, tapi ketika di luar, mulutnya masih ada yang diem. Ngerti nek jalan keselamatannya cuman dari Bapak Yahweh dan Yesus, tapi mulutnya masih diam. Itulah yang membuat saya menyampaikan lagi, saudara. Ya, jadi saudara jangan pernah berpikir atau mengatakan ketika mendengarkan yang pertama tadi, cari dulu jalan keselamatannya yang adalah Yesus. Aku wis ngerti. Loh iya, kita sudah tahu. Tapi pertanyaannya bukan itu. Kamu yang sudah tahu itu sudah melakukan atau belum yang kamu tahu? Dalam hal ini melakukan apa? Kamu sampaikan lagi ke orang lain yang belum tahu. Karena saya pernah ketemu dengan seseorang yang keluarganya masih familinya keluarga jemaat di sini. Tapi ketika saya tanya, kamu kan Kristen toh? Kamu sudah ngerti Bapak Yahweh dan Yesus belum? Belum. Loh, lah kayak sedulurmu toh, sing gerejaku kayak. Loh iya, apa dia tidak pernah ngomong sama kamu soal Bapak Yahweh dan Yesus? Ora pernah. Lah aku kayak ngerti iki. Ngerti saudara? Jadi ternyata kita yang di sini saja, yang sudah ngerti, yang terkadang kita mengatakan apa? Aku sudah tahu itu. Ternyata apa yang diketahui itu cuma disimpan di dalam hatinya. Tidak pernah dibagikan keluar lagi. Percuma enggak kalau begini saudara? Percuma. Berarti saudara itu pelit dengan keselamatan. Karena saudara tidak mau membagikan keselamatan itu. Hati-hati loh. Kalau orang itu mati, dia belum ngerti juru selamatnya yang paling benar. Darahnya orang yang mati itu yang nanggung saudara. Dosanya orang itu yang nanggung saudara. Ya, jadi jangan main-main. Saudara mungkin mengatakan atau berpikir ketika mendengarkan pengajaran ini dari depan tadi. Wah, nek ini kan aku wis ngerti, aku sudah tahu. Oh iya, saya memang tahu, saudara sudah tahu itu. Tapi masalahnya saudara-saudara bagikan belum ke orang lain yang belum tahu. Ya, jadi di pencarian yang pertama ini, kita memang sudah ketemu dengan Yesus yang kita cari. Tetapi di luaran sana, masih banyak orang yang belum ketemu jalannya yang menyelamatkan. Jadi saudara bagikan supaya setiap orang tahu jalan keselamatannya. Lalu yang kedua, carilah pengajaran-pengajaran
yang bisa menajamkan iman kita menjadi iman yang memiliki karakter yang kuat dan tegas dengan kebenaran. Jangan sampai iman kita apa itu? Abu-abu, ya kan? Jangan sampai iman kita abu-abu. Saya tidak bisa ngontrol saudara. Saya tidak bisa mengawasi saudara 24 jam setiap hari. Apa yang saudara dengarkan setelah saudara mendengarkan firman dari Kehilat. Cuman hari ini kita sudah diberitahu. Kitab suci juga mengatakan dalam segala hal awasilah pengajaranmu. Kita disuruh ngawasi setiap pengajaran yang kita dengar. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Di kalangan kita yang nampaknya sudah benar saja, tetapi ternyata masih ada yang ngajarnya itu tidak sesuai dengan kitab suci. Beberapa di antaranya yang saudara dengar tadi, menyingkirkan Yesua. Ada pemeteraian darah manusia, ini kan semua tidak ada di dalam kitab suci. Yang kedua, melalui apa yang harus kita cari, yaitu sesuatu yang tajam. Carilah pengajaran-pengajaran yang bisa menajamkan iman saudara. Sehingga saudara itu punya karakter iman yang kuat, tegas, tidak abu-abu. Sehingga ketika ada angin pengajaran dari luar yang berusaha menumbangkan iman saudara, saudara tidak akan bisa digoyahkan karena saudara punya karakter iman yang kuat dan bagus di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akhiri firman pada malam hari.